Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Tentu saja harapan kami adalah semua dalam keadaan yang sehat. Tapi tentu saja kita juga tahu bahwa hidup ini penuh tantangan. Mungkin saat ini belum terkendali juga nih kolesterol, gula darah, dan juga tensi Anda. Dan hari ini kita mau memberikan Anda solusi, terutama bagi Anda yang mencari-cari selama ini belum juga terkendali penyakitnya. Tenang, Go Healthy selalu punya tips kesehatan untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang mau solusi langsung, bisa juga. Caranya adalah dengan mengirimkan email dan berisi riwayat kesehatan Anda. Dan Anda bisa jadi narasumber kami, dapat solusi langsung nanti di Go Healthy. Nah pemirsa, diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Bapaknya siapa? Mungkin hipertensi. Jika ada tidak segera dikendalikan, komplikasi bisa saja menghampiri. Penting hari ini kita putus hubungan mata rantai diabetes. Dan bagi Anda yang sudah terkena diabetes dari muda, kita segera atasi biar tidak terkena komplikasi. Termasuk narasumber kita hari ini, Ibu Winda, dalam keluarga besarnya, terutama dari ayahnya, hampir semuanya sudah meninggal karena diabetes dan komplikasinya. Oleh karena itu, hari ini kita luruskan, kita butuh praktisi kesehatan, dan hari ini sudah ada Mas Nurman dan Mbak Preti. Salam sehat! Salam sehat, Mas Aidin. Apa kabar Mbak Winda? Selamat datang di Go Healthy. Selamat datang. Ya. Bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat. Supaya tidak tegang, ini ada pernyataan, silakan dijawab benar atau salah. Pernyataannya begini nih, pasien diabetes tidak boleh hamil katanya, karena bisa menurunkan ke anak-anak kita. Ini benar atau salah? Salah, karena saya menjalani kehamilan yang kedua itu di usia 39 tahun, hampir ke 40, dengan kondisi saya sudah terkena diabetes. Jadi jawaban mengenai pernyataan pasien diabetes tidak boleh hamil merupakan pernyataan yang salah. Jawaban ibu sudah tepat karena memang ibu dengan diabetes atau kadar gula darah tinggi ini sebenarnya boleh hamil dengan catatan gula darahnya harus terkendali dan terkontrol dengan baik. Kalau misalkan gula darahnya tidak terkendali dengan baik, maka nantinya kehamilan tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk ibu maupun janinnya. Di mana nanti pertumbuhan berat badannya terlalu cepat dan terlalu banyak pada saat lahir, berat badan lahirnya lebih dari 4 kilo. Tentunya akan mendatangkan resiko tersendiri untuk ibunya, di mana nanti ibunya juga lebih rentan untuk terkena komplikasi, datang anaknya sendiri nanti beresiko juga untuk terkena diabetes pada kemudian hari. Pada dasarnya adalah tetap boleh hamil, tetap dengan catatan harus di bawah kendali dokter. Pasien diabetes tidak boleh hamil, pernyataan ini salah. Yuk kita ke pernyataan yang kedua. Siap ya? Undur-undur dapat menyembuhkan diabetes. Benar atau salah? Salah, karena saya punya pengalaman dengan undur-undur ini waktu mengobati diabetes bapak saya. Jadi saat itu bapak saya dapat informasi lah ya dari temennya gitu, ada bahwa undur-undur ini dapat menyembuhkan diabetes katanya. Saya carilah kapsul gitu, jadi dimasukin kapsul seperti ini. Tapi itu hampir 2 bulan 3 bulan nggak ada juga perubahan. Jadi jawaban dari ibu sendiri itu tepat ya. Ini adalah salah ya. Tapi kenapa sih sebenarnya undur-undur ini dia dijadikan alternatif sebagai obat? Padahal sebenarnya ya memang di dalam undur-undur ini dia terdapat yang namanya zat, dia seperti sulfonylurea, itu obat seperti obat diabetes. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak tahu berapa kadar yang terdapat dalam satu ekor undur-undur. Yang namanya obat itu memang pada dasarnya diekstraksi dari tumbuhan atau dari hewan. Dan perusahaan farmasi pun sudah memikirkan bagaimana cara pemrosesannya dan sudah diukur berapa kadar yang harus ada di dalam satu tablet atau satu kapsul tersebut. Jadi ini sudah diukur, kesterilannya sudah diatur, dan yang pasti penyimpanannya, jangan salah, penyimpanan obat yang salah ini akan merusak kandungan di dalam obat tersebut. Dan terlebih satu lagi kata kuncinya, diabetes sampai detik ini belum bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Jadi pernyataan kalau undur-undur ini bisa menyembuhkan diabetes, ini pernyataan yang salah. Sekali lagi, bahwa undur-undur dapat menyembuhkan diabetes, pernyataan ini salah. Oke, Bu. Benar 2, hebat banget, dapat hadiah. Ini ibunya kayaknya teredukasi dengan baik nih. Terima kasih. Terima ya Bu ya. Wah, Bu Winda, pastinya kita mau dengerin ceritanya dan juga perjuangannya. Diabetes sejak usia muda, 35 tahun. Mari pemirsa kita lihat bagaimana perjuangannya dan juga usaha apa yang sudah dilakukan
dan bagaimana ini mempengaruhi masa depannya dan juga kehidupannya. Winda Darmianti sudah bertahun-tahun ia mengidap diabetes. Selama itu pula, ia merasa khawatir sewaktu-waktu kondisi ini dapat membuat dirinya mengalami komplikasi. Sebab ia belajar dari pengalaman mendiang ayahnya yang pernah mengalami gagal ginjal akibat gula darah yang tinggi. Sebenarnya dulu Winda sempat tak percaya bahwa dirinya bisa terkena diabetes. Sebab usianya masih terbilang muda saat itu, yakni 35 tahun ketika dirinya didiagnosis punya gula darah yang tinggi. Selain karena faktor keturunan, Winda juga menduga diabetes ini disebabkan oleh pola makanan yang terlalu gemar mengkonsumsi makanan berbahan dasar tepung. Kini gula darah Winda masih belum bisa terkendali di angka normal. Hasil pemeriksaan HbA1c terakhirnya pun masih sebesar 7%. Winda pun berharap dirinya bisa segera mengendalikan diabetes agar tidak mengalami komplikasi. Nah, Bu Winda, saat ini Ibu Winda sendiri sudah mengalami diabetes hampir berapa tahun, Ibu? 10 tahun. 10 tahun hidup dengan gula darah yang tidak terkendali, tapi Ibu Winda ini tidak menyerah. Bahkan saat ini sudah tergabung dengan satu organisasi diabetes. Dengan begitu panjangnya histori dan juga keluarga yang juga diabetes, Ibu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai diabetes yang selama ini dianggap enteng? Jadi memang diabetes sendiri itu tidak bergejala. Malahan saya pikir makan tuh enak karena lapar terus kan, hawanya lapar terus, jadi ingin makan, enak tidur nih di awal-awalnya. Tapi kebanyakan di kita itu tahu diabetes itu setelah ada komplikasi gitu loh. Saya termasuk yang bersyukur mengetahui saya kena diabetes itu sebelum ada komplikasi. Waktu paling tinggi angka gula darahnya itu berapa, Ibu? Saya 220. 220. Ya. Nah, di perkumpulan Ibu, yang paling muda terkena DM umur berapa? Terakhir 2 tahun yang lalu seorang pasien datang ke rumah sakit, kakinya udah amputasi, umur 30 tahun. Zaman sekarang tren diabetes ini sendiri semakin banyak lebih ke anak muda. Jadi Betul. kalau misalnya dulu dibilang sebagai penyakit lansia karena memang banyakkan orang tua, kalau sekarang udah enggak. Ya. Justru data dari Kemenkes terakhir aja mengatakan per tahun 2023 dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu itu ada peningkatan kasus diabetes pada anak hingga 70 kali lipat. Berapa tahun yang lalu itu cuma 1, sekarang sudah 70 lebih gitu ya. Iya, Kalau kita lihat kan berapa kali lipat nih kalau sekarang ya. Iya. Dan ini juga mungkin butuh perhatian bagi pemirsa di rumah ya. Kalau yang namanya suatu penyakit, kalau kita tutupi, kita tidak tahu ini penyakit ini akan mengarahnya kemana. Kalau kita terbuka dengan penyakit kita menerima apa penyakit kita, maka Betul. kita tahu jalan untuk solusinya seperti apa nantinya. Ibu seakan-akan punya edukasi yang cukup bagus. Sudah melihat Iya, langsung, sudah tergabung dalam organisasi, sudah ikut mungkin anjuran dokter. Apalagi yang Ibu sudah lakukan supaya mengendalikan gula darahnya? Yaitu olahraga, terus? olahraga yang mengukur denyut jantung, terus apalagi pola makan, tiga kali berat, 3 kali ringan, jumlahnya, jenisnya, jadwalnya itu juga terukur. Makro dan mikro diatur semua, betul ya Bu ya? Ya. Saya juga belajar makanan dengan indeks glikemik tinggi. Bagus, Itu saya juga belajar itu. Bagus. Gitu. Ibu adalah contoh orang yang teredukasi dengan baik. Bahkan Ibu mengetahui apa yang harus dimakan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara pengobatan dan pencegahan terutama. Nah, ini berbeda sekali mungkin untuk pemirsa di rumah yang belum teredukasi dengan baik, yang belum mau tahu tentang penyakitnya, bahwa ceritanya orang yang sakit ini harusnya lebih tahu tentang penyakitnya daripada orang lain di keluarga. Kalau sudah ada penyakit, berarti sudah ada yang perubahan harus kita lakukan. Perubahannya apa saja? Mulai dari makanan kita ubah, kemudian olahraganya kita lakukan, yang nggak pernah olahraga, kita sudah mulai olahraga, dan tidur yang cukup. Dari keempat pilar pola hidup sehat ini, mungkin tidak bisa 100% kita lakukan semua. Kita hadirkan teknologi laser di dalamnya. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah kita. Karena teknologi laser ini akan membantu agar gula yang tadinya menyebar di dalam pembuluh darah kita dan di aliran darah kita, ini akan dibantu dimasukkan ke dalam sel tubuh kita, sehingga gula yang tadinya tinggi ini akan terkendali, akan turun, dan energi kita bertambah karena gula itu akan diubah menjadi energi bagi tubuh kita. Teknologi laser ini juga untuk membantu mengendalikan yang namanya tekanan darah kita. Karena pada orang diabetes biasanya tekanan darahnya tinggi karena pengentalan darah. Untuk itulah teknologi ini harus kita masukkan ke dalam
pola hidup sehat kita. Di sini saya lihat upaya yang Ibu lakukan kan udah bagus ya Bu ya. Makan juga udah dijaga, olahraga juga udah mulai dilakukan secara terukur ya Bu ya. Terus ditambah lagi konsumsi obat-obatan secara rutin, tidur juga udah cukup, kelola stresnya juga udah baik, betul ya Bu ya? Nah tinggal tambahin lagi nih dengan menggunakan teknologi laser supaya upaya yang sudah dijalankan itu bisa terasa maksimal. Gak cuman untuk yang menderita diabetes pemirsa, tapi untuk Anda mungkin di rumah yang saat ini sedang kesulitan untuk mengendalikan tekanan darah, kolesterol tinggi, kadar asam urat yang tinggi, atau memang saat ini sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung atau serangan stroke, yuk gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, sehingga yang tadinya tuh yang masih tinggi-tinggi, setidaknya kita bantu untuk kendalikan. Dan terlebih lagi untuk pemirsa di rumah, mungkin yang masih sehat-sehat aja nih, masih muda-muda, masih belum ada keluhan penyakit apapun, gunakan juga teknologi laser sebagai bentuk pencegahan agar kita tetap sehat sampai usia lanjut. Pemirsa, ayo take action sekarang juga menggunakan dokter laser yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Yang punya keluhan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan keluhan kesehatan lainnya, penggunaan rutin dapat bantu atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa nanti. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Didukung oleh Pemirsa, balik lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah sadar atau belum bahwa kesehatan itu penting banget dan kita harus menabung dari awal supaya kita bisa menikmatinya di hari tua. Dan salah satu masalahnya di Indonesia adalah konsumsi nasi putih yang terlalu banyak. Mbak, nasi putih suka nggak? Suka. Suka. Nasi putih bisa meningkatkan gula darah, setuju ya? Iya. Oke, ini dia, tahukah Anda cara mengolah nasi, terutama nasi putih, supaya sehat dan enak. Rendah karbohidrat sampai 54,4%. Cocok nih buat Anda yang bagi pasien diabetes untuk pola makan yang lebih sehat. Nah, di sini sudah ada satu teknologi, namanya Smart Chef Multi Cooker. Saya akan kasih nanti dicobain, dibandingin sama nasi putih yang biasanya dimakan di rumah. Ya, jangan bohong ya Ibu ya. Segini cukup Ibu? Oke, saya kasih dulu Ibu. Ibu silakan dicoba. Oke, Ya. duduk aja ya. Dicoba rasanya, pulennya bagaimana, enak atau tidak, nanti kasih tahu saya. Nah, gimana? Untuk nasi putih yang sudah berkurang kadar karbohidratnya sampai 54,4%. Gimana rasanya? Sama seperti nasi kebanyakan. Sama? Ya. Pulennya sama? Pulen sama. Rasanya masih nasi Wangi. putih? Wangi. Enak ya Bu ya? Enak. Dan untuk meyakinkan Anda pemirsa, bagaimana caranya kita mengukur penurunan kadar karbohidratnya. Nah, di depan saya ini, kalau Anda lihat di dalam, ini ada air hasil sisa dari menanak nasinya. Untuk kita tes, di sini sudah ada air putih biasa, ya warnanya bening. Kita samakan takarannya dengan ini air hasil dari menanak nasi. Kita lihat ini adalah pati semua. Nah, ini saya akan teteskan, 1 tetes, ini adalah larutan Lugol. Saya teteskan dulu untuk di air putih, ya. Nah, kalau dilihat warnanya persis seperti kayak warna teh. Jadi di sini tanda tidak ada karbohidrat atau pati di sini ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan larutan air dari kita menanak nasi dengan menggunakan Smart Chef. Warnanya menjadi biru. Nah, supaya Anda bisa lihat lebih jelas, kontrasnya adalah seperti begini. Ya, jadi sebelah sini ini tidak ada karbohidrat atau pati sama sekali. Oke, dan sebelah sini ini adalah hasil dari tes. Kita bisa dilihat bahwa di sini sudah ada gula atau pati atau karbohidratnya di sana dengan tanda warna kebiruan.
Nah, ini kita bisa buktikan bahwa kalau misalkan kita menggunakan teknologi memasak yang bisa menurunkan kadar karbohidrat hingga 54,4% ya, maka bisa kita lihat di sana bahwa kalau yang namanya patinya atau amilumnya itu dia akan turun ke bawah sehingga kadar pati atau amilum yang terdapat di dalam nasi itu sendiri berarti sudah turun dong. Kenapa sih pada dasarnya amilum ini harus kita turunkan? Karena amilum ini merupakan suatu karbohidrat. Dia polisakarida. Pemecahannya di dalam tubuh kita akan melalui proses yang panjang, mulai dari dia jadi amilum dan akan diproses di tubuh kita dengan enzim namanya amilase dan akan menjadi maltosa. Dari maltosa nggak bisa langsung diserap sama tubuh kita, harus diubah lagi menjadi glukosa. Jadi dengan proses yang panjang tersebut, maka kita bisa simpulkan kalau tinggi kadar amilumnya, maka proses terjadinya energi berubah menjadi energi bagi tubuh kita itu akan menjadi lama, panjang, sehingga bisa meningkatkan kadar gula di dalam darah kita. Jadi ini penting untuk kita turunkan kadar amilumnya mulai dari sekarang juga, terutama pada orang yang sudah diabetes. Nah, solusi sudah ada, tapi saya mau tanya nih Bu, kalau kita lihat dulu makannya memang seperti apa sampai memicu namanya diabetes? Kita tuh tidak teredukasi masalah pola makan ya di rumah itu ya. Dari orang tua saya, ibu bapak saya. Jadi ibu bapak saya itu makan itu kita tuh kalau lapar gitu. Kalau lapar aja, ini jamnya udah lapar makan. Jadi porsinya gimana? Ya porsinya ya sekenyangnya dan sepuasnya. Nggak ada makanan manis nggak di rumah? Terutama kalau ada acara-acara gitu ya, ulang tahun, apa syukuran, apa itu mesti makanan tuh yang Selalu ada manis. cake. Ya cake, donat, itu kayaknya favorit ya. Saat orang tua kena diabetes, ibu kan belum ada diabetes Iya, nih, iya. itu sudah merubah pola hidup nggak? Belum, menjalankan diabetesnya dengan mitos. Dengan kata orang ya. Jadi dia bilang saya nggak mau minum obat. Kata orang kalau minum obat nanti gagal ginjal. Gitu. Wah, itu merupakan Memang sebuah saya nggak mitos pernah minum nih. obat, tidak mengontrol ke dokter gitu. Jadi ya itu, jadi ya udahlah. Ya, Kita saya mau tahu. nanggapin ini ya untuk pemirsa di rumah. Ingat kata orang itu hanya sebatas kata orang. Banyak yang bilang minum obat diabetes Gagal bisa kena ginjal. gagal ginjal. Ya. Justru sebenarnya faktanya adalah ketika Anda sudah mengalami diabetes, obat diabetes merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. Obat diabetes justru akan menjaga ginjal Anda. Dengan tidak mengonsumsi obat, itulah yang membuat Anda terkena gagal ginjal. Karena bisa bayangin dong, ginjal kita ini kan terdiri dari pembuluh darah kecil yang terbentuk menjadi saringan. Terus kalau kadar gula darah Anda tidak terkendali naik turun nih, otomatis saringannya itu terbebani. Alhasil nantinya terjadi kebocoran dan penurunan fungsi ginjal. Justru dengan Anda mengonsumsi obat secara rutin, itu yang menjaga ginjal Anda. Gula darah kita ini memang kita butuhkan untuk menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Pada orang diabetes, gula yang ada di dalam aliran darah kita ini tidak bisa terpakai dan tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita sehingga tidak bisa diproses diubah menjadi energi. Itulah kenapa pada orang yang diabetes kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gulanya tidak terkendali, komplikasinya akan menghampiri. Dan satu lagi yang harus diingat sama pemirsa di rumah bahwa yang namanya diabetes ini bukan cuma tentang gula darah yang tinggi, bukan. Tapi pada orang diabetes ini semua metabolismenya ini jadi kacau. Itulah kenapa banyak penyakit yang datang. Nah, teknologi laser ini teknologi laser yang seperti apa sih yang kita lihat ya? Jadi teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan ini adalah teknologi laser yang akan kita gunakan di pergelangan tangan. Jadi teknologi laser ini nanti akan digunakan di pergelangan tangan kita. Karena di pergelangan tangan kita itu terdapat dua pembuluh darah besar, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di dalamnya. Selain itu juga ada titik-titik akupuntur di sana. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk merangsang agar pembuluh darah kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide ini sangat berguna bagi tubuh kita. Salah satunya adalah untuk mengelastiskan kembali pembuluh darah kita sehingga tekanan darah kita akan terkendali. Selain itu, yang namanya nitric oxide ini juga menjaga aliran darah kita. Karena pada orang diabetes, maka cenderung sekali akan terjadi yang namanya kekentalan darah. Kekentalan darah ini dia akan mengundang trombus atau gumpalan darah. Gumpalan darah ini nantinya kalau misalkan dia ada yang namanya zat nitric oxide dan plasmin temannya, maka gumpalan darah ini nanti akan diuraikan sehingga pada orang diabetes aliran darahnya akan lebih lancar lagi. Minum obatnya akan terserap dengan baik bagi tubuh kita. Itulah peran teknologi laser untuk pembuluh darah kita. Selain itu, teknologi laser ini dia ada ekstensinya juga, yaitu intranasal. Fungsinya hampir sama dengan yang di bagian tangan kita. Merangsang produksi nitric oxide di bagian
kepala kita sehingga aliran darah di kepala lebih lancar lagi dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kekentalan darah, misalnya stroke dan lain-lainnya. Terlebih lagi nih buat pemirsa di rumah nih yang masih muda, masih sehat, juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser untuk membantu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kalau misal pemirsa di rumah nih yang masih males olahraga, masih makannya sembarangan, tidurnya kurang, terpapar asap rokok, apalagi saat ini polusi udara tidak baik-baik saja, kemungkinan besar nih pembuluh darahnya pemirsa di rumah bentukannya begini nih, di dalamnya udah ada gumpalan-gumpalan darah. Otomatis apa yang Anda konsumsi, nutrisi-nutrisi yang baik maupun obat-obatan yang dianjurkan terperangkap di dalam gumpalan darah ini dan tidak bisa terhantarkan ke organ-organ vital di saat mereka membutuhkan. Nah, dengan menggunakan teknologi laser nantinya gumpalan darah ini dibantu diuraikan sehingga apa yang terjadi, aliran darah menjadi lebih lancar. Sel-sel darah yang berfungsi untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen bisa sampai dengan maksimal. Untuk pemirsa di rumah yang saat ini udah tahu ada diabetes, ada kolesterol tinggi, atau ada tekanan darah tinggi, atau udah tahu ada asam urat tinggi, ayo segera gunakan teknologi laser karena tetap ya kualitas darah dan pembuluh darah nomor 1 untuk kesehatan kita. Teknologi laser ini adalah salah satu solusi utama untuk pembuluh darah Anda. Yuk kita lihat banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang pakai teknologi laser dan hasilnya. Mari kita lihat sendiri. Ini kisah mereka. Saya penderita diabetes, gula darah saya sampai 398, ginjal juga, asam urat saya tuh sampai 13. Beberapa bulan ini saya menggunakan laser. Dulu gula sesaatnya setelah makan malam sekitar 150 sampai 200-an. Sekarang selalu di bawah 150. Jadi teknologi laser ini memang membantu metabolisme tubuh saya menjadi semakin baik, terus memperbaiki kualitas tidur saya terutama. Jadi ketika saya olahraga, recovery-nya lebih cepat. Terima kasih teknologi laser. Itu dia pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo kita hidup sehat dengan teknologi laser, apalagi sekarang kita bisa pakai praktis banget, mudah, gampang banget dipakai. Nah Bu Winda, tadi sudah banyak solusi, ada juga teknologi laser. Menurut Ibu, pendapat Ibu bagaimana tentang Go Healthy dan teknologi laser? Kayak pendapat saya tentang Go Healthy ini cukup senang karena saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup bersama diabetes selama 10 tahun. Dan untuk teknologi laser itu merupakan solusi tambahan buat para penderita diabetes mellitus dan juga penderita penyakit pembuluh darah lainnya. Kalau gitu pasti dong punya harapan untuk ke depannya. Apa tuh? Harapannya saya bisa lebih produktif. Wah, mantap. Gula darah saya selalu terkontrol, jauh dari komplikasi lah. Intinya gitu aja. Wah, itu doa kami Ya. untuk Ibu. Tapi boleh ya, kita dukung pemirsa di rumah, terutama Ibu, tolong dong ajak mereka untuk hidup lebih sehat. Terutama yang mungkin sudah terkena penyakit diabetes dan juga pakai teknologi laser sebagai solusi kehidupan mereka. Boleh ya Bu ya? Boleh. Silakan Ibu. Ya, bagi pemirsa yang sudah menderita diabetes mellitus, jangan lupa untuk selalu kontrol ke dokter atau ke pusat masyarakat pelayanan kesehatan terdekat, juga minum obatnya, makan dengan pola makan yang teratur, olahraga juga yang teratur. Jangan lupa kita mendapatkan solusi tambahan lain seperti teknologi laser. Pemirsa, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan pentingnya kita menjaga pola makan. Terlebih lagi juga kalau Anda ada diabetes harus lebih memperhatikan asupan makanannya. Ayo lengkapi teknologi memasak salah satunya. Di samping saya nih ada Smart Chef Low Carbo Multi Cooker yang dapat menurunkan kadar karbohidrat pada nasi merah maupun nasi putih hingga 54,4%. Nasi menjadi pulen dan sehat. Dengan Smart Chef bisa mendukung pola hidup kita menjadi lebih sehat. Ayo, miliki Smart Chef sekarang juga, segera hubungi call center Gogomall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan ya bagi Anda yang punya masalah kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin, dia akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis.
Kami ingatkan kembali, yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ayo hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Terima kasih Bu Winda, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan dan juga pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.